Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Udzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Kita mengawali mengkaji kajian kitab Nurul Huja ini dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, karena ikhlas itu termasuk kewajiban hati, di mana apabila seseorang dalam berbuat baik, namun dengan harapan supaya mendapatkan pujian orang lain, justru mendapatkan kemaksiatan, terjatuh dalam dosa besar dan tidak mendapatkan pahala atas perbuatan baik yang dia lakukan dengan atas dasar riya. Karena itu pertama kita hadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala. Kita mengaji semata-mata hanya karena Allah. Meneruskan untuk penjelasan yang sebelumnya. Pada sebelumnya dijelaskan tentang al-jismul latif, benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan, dan jismul latif juga memiliki tempat ruangan kosong yang ditempatinya. Karena untuk mengetahui bentuk ukuran jismul latif ini butuh pendalaman, butuh berangan-angan, ya. Seperti kemarin disebutkan dan dijelaskan bahwa ruh juga memiliki bentuk ukuran. Ketika ruh itu berada di masih di tubuh manusia, maka bentuk ukurannya ruh, ya, seukuran dengan ukuran al-insan atau manusia tersebut. Namun ketika ruh itu sudah berpisah dengan jasad ini, ya, dengan jasad yang al-kathif, yaitu jasadnya manusia, maka ruh itu berada di bertempat di udara, ya, tanpa bertemu dengan jasad yang telah terpisah. Nah, qala al-muallifu rahimahullah wa aswaru hajmin khalaqahullahu mimma tarahul uyun al-haba. Ada bentuk yang paling kecil, ya, hajam, bentuk yang paling kecil yang Allah ciptakan mimma tarahul uyun al-haba, dari benda yang masih bisa terlihat oleh mata, yang diistilahkan oleh para ulama tauhid dengan sebutan al-haba atau zarrah, sama saja, zarrah atau al-haba. Al-asya'ul khafifa allati tazhar idza dakhalatis syamsu minan nafidati ilal bait. Ya, al-haba itu sesuatu yang kecil, ya, yang terlihat ketika masuknya sinar matahari minan nafidati ilal bait, dari jendela, ya, ilal baiti ke rumah. Kal ghubar tazharu lil aini. Hadhil qita yuqadu laha al-haba. Seperti debu, ya. Tazhar lil aini, yang terlihat, ya, yang nampak aini oleh mata. Hadhil qita yuqadu laha al-haba. Potongan-potongan tersebut diistilahkan dengan al-haba. Wa yujadu asru minha la tarahul uyun min siddati tanahi fil qillati was-sighar. Dan juga ada yang lebih kecil dari al-haba yang tidak bisa dilihat oleh mata karena sudah
puncak batas terkecil, walahu hajmun, dan memiliki bentuk ukuran, bahwa asgharu hajmin khalaqahullah, dan ini adalah benda yang paling terkecil yang Allah ciptakan, wahwal jauharul fard, yang diistilahkan dengan al jauharul fard, al jauharul fardu. Apa yang dinamakan al jauharul fard? Jadi al jauharul fardu itu istilah ulama tauhid, ya, dengan pengertian al juz'ul ladzi la yatajazza, bagian yang tidak bisa dibagi-bagi, ya, karena sudah sampai batas paling terkecil, ya. Seperti kita contohkan, kita memiliki jam tangan, terus kemudian ya kita hancurkan. Ini contoh semisal, ya, kita hancurkan sampai berkeping-keping, sampai paling terkecil, sampai tidak bisa dibagi. Nah, ini namanya disebut dengan al jauharul fard, yakni bagian yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi karena sudah sampai batas paling terkecil. Hadza asharu kamiyah khalaqahullahu ta'ala, jauharul fard adalah bentuk yang paling terkecil yang Allah ciptakan, bahwa aslul ajzam wal hujum, dan jauhar adalah asal dari jisim dan al hujum, ya. Apa yang dinamakan jisim? Jisim itu mata rokkaba min jauharaini fa aktsara, ya. Jisim itu sesuatu yang tersusun dari dua jauhar fa aktsara, dan lebih dari dua jauharul fard. Makanya disebut jauharul fard adalah aslul ajsam wal hujum. Kullu hadhil ajram laha haddun ay kamiyyah wa miqdar. Dan setiap ajram, setiap benda, ya, lebih umumnya kita katakan benda, ya, baik al-haba atau jauharul fard ataupun jisim, semuanya memiliki batas ukuran, semuanya memiliki bentuk dan batas ukuran tertentu. Fahiyya tahtaju ila man khassasaha bihadzal miqdar, karena memiliki batasan ukuran tertentu, ya, sehingga membutuhkan kepada zat yang mentertentukan ukuran tersebut. Fala tasihu laha al-uluhiyah, maka tidak sah sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain, tidak sah menjadi Tuhan. Innama tasihu al-uluhiyah liman laisa lahu haddun ay hajmun bil marrah. Yang layak menjadi Tuhan adalah zat yang tidak memiliki bentuk ukuran sama sekali, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala al-munazzahu an ayyakuna mahdudan, ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari bentuk ukuran. Walaysa ma'nal mahdud makhsusun biman lahu hajmun saghir. Makna al-mahdud, sesuatu yang memiliki ukuran. Ini tidak terkhusus bagi benda yang kecil, ya. Ya, kalau pada keterangan sebelumnya kan jauharul fard memiliki bentuk ukuran, gitu kan. Jadi makna al-mahdud yakni memiliki batasan ukuran tertentu. Ini tidak terkhusus yang memiliki batasan ukuran, dikhususkan pada istilah benda yang terkecil. Bal man kana lahu hajmun kabir fa huwa mahdudun aidha. Ya, begitu juga benda yang paling besar mahdud juga memiliki batasan ukuran. Ini untuk membantah faham al-Wahabiyah yang berkeyakinan bahwasannya Allah sangat besar sekali, ya, dan tidak ada satupun yang mengetahui kebesaran Allah. Tapi mereka meyakini ketika mengatakan Allah maha besar, keyakinan mereka itu Allah besar sekali, memiliki bentuk ukuran tertentu, ya. Zat yang memiliki bentuk ukuran tertentu, ya tetap saja al-mahdud, ya, memiliki ukuran. Artinya berarti membutuhkan kepada zat yang mentertentukan ukuran tersebut, sehingga mustahil bagi Allah taala memiliki bentuk ukuran. Nah, setelah kita mengetahui dari awal, ya, tentang istilah-istilah ulama tauhid al-jismun katsif, al-jismul latif,
terus kemudian al-jisim, al-haba atau az-zarrah, terus kemudian al-jauharul fardu. Ini adalah semuanya terjadi kepada alam semesta ini. Jadi alam semesta ini terbagi menjadi dua. Pertama al-ajram, terus kemudian nanti al-a'rab, dan al-ajram, al-ajsam, ada istilah-istilah yang namanya al-jauharul fard, al-haba, kan seperti itu. Ada yang paling terkecil namanya apa? Al-jauharul fard. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bukan benda dan juga tidak menyerupai dengan benda. Allah bukan benda kasif. Allah juga bukan benda latif. Ya, Allah bukan benda latif. Allah bukan malaikat. Allah bukan cahaya. Ya, Allah bukan an-nur bermakna cahaya. Allah bukan kegelapan. Artinya apa? Allah bukan benda latif. Adapun makna ayat Al-Qur'an Allahu nurus samawati wal ard. Nur di sini bukan artinya cahaya, tapi maknanya di sini adalah Allah zat hadi ahlas samawati wal ard. Zat yang memberikan petunjuk kepada penduduk langit, yakni para malaikat dan penduduk bumi. Jadi nur di situ bukan artinya cahaya. Tidak setiap kata nur dalam bahasa Arab terus kemudian bermakna ad-dau dengan pengertian cahaya. Seperti contohnya Nuruddin misal. Ya. Ini kan bukan berarti maknanya fisik cahaya agama gitu kan. Terus kemudian kata misbah aja, misbahul munir misal atau misbahuddin. Ini bukan artinya lampu-lampu gitu kan, tapi dengan makna yang terkandung atau tersirat. Jadi Allahu nurus samawati wal ard, ini artinya adalah Allah adalah zat yang memberi hidayah kepada penduduk langit dan penduduk bumi. Jadi bukan maknanya Allah cahaya. Makanya kita tidak boleh mengatakan cahaya kepada Allah. Karena bahasa cahaya ini ya, cahaya itu kan bahasa Indonesia. Ya, beda kalau bahasa Arab nur. Nah, nur dalam bahasa Arab tidak setiap kata nur dalam bahasa Arab kemudian langsung diartikan cahaya. Kalau Indonesia cahaya ini ilham kepada masyarakat, memberikan pemahaman yang bisa fatal gitu. Kalau dikatakan cahaya Allah gitu kan, nanti khawatir bahwasannya Allah itu berupa bentuk cahaya, kan bahaya sekali. Sudah aja langsung maknanya ya, yakni Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan hidayah kepada penduduk dan penduduk. Itu aja. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala bukan al-jisim. Makanya orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu jisim, ya, lakal ajsam semisal. Ada orang yang mengatakan Allah itu jisim, tapi jisimnya Allah tidak sama dengan jisimnya kita. Ini sama saja dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi kalau ada orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya, contohnya seperti ada orang yang berkeyakinan Allah itu memiliki bentuk ukuran tertentu, ya. Ini dikatakan mujassim, ya, meskipun satu sifat saja. Ini dikatakan mujassim, ajarannya disebut dengan tajsim ataupun tasbih. Orang yang seperti ini, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, sejatinya dia tidak menyembah kepada Allah, tetapi dia menyembah kepada sesuatu yang dia tahayulkan, sesuatu yang dia bayangkan, yang menurut dia adalah memiliki wajah, memiliki tangan, ya, terus kemudian sebesar aras, ya, padahal yang dia tahayulkan, yang dia khayalkan itu tidak ada. Nah, makanya orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya dihukumi keluar dari agama Islam. Karena apa? Sejatinya orang tersebut tidak menyembah kepada Allah, tapi sejatinya menyembah kepada sesuatu yang dia bayangkan, yang katanya punya wajah, yang katanya punya kaki, yang katanya punya mata, terus kemudian duduk di atas arsy. Itu bukan Allah. Itu bukan Allah. Karena apa? Allah itu bukan jisim, dan juga Allah tidak menyerupai dengan jisim. Al-Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan, "Man qala annallaha jismun la kal ajsam faqad kafar." Orang yang
mengatakan Allah adalah jisim, lakal adesam. Allah adalah jisim tapi tidak sama dengan jisim-jisim yang lain. Dan dia faham makna jisim, ya, dan dia faham makna jisim, yakni sesuatu yang tersusun dari dua jauharul fard atau lebih, ya. Dan dia faham jisim terus mengatakan Allahu jismul lakal adesam, maka dihukumi keluar dari agama Islam. Semisal ada orang tidak mengetahui makna jisim, ya, yang dia fahami, yang dia yakini makna jisim tersebut maujud. Terus dia mengatakan Allahu jismun lakal adesam, maka tidak dihukumi keluar dari agama Islam karena keyakinan dia adalah Allahu maujudun lakal maujudat. Tetapi ya, lafaz jisim dalam bahasa Arab itu tidak bisa diartikan maujud. Jisim dalam bahasa Arab ya malahu tulun wa ardun wa umkun, sesuatu yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan kedalaman, atau dalam definisi yang lain, sesuatu yang tersusun dari dua jauharul fard atau lebih. Ini dalam bahasa Arab. Artinya orang yang mengatakan Allahu jismul lakal ajsam, ya, secara bahasa sudah keliru, apalagi secara makna. Tetapi kalau orang yang tidak paham arti jisim dalam bahasa Arab, yang dia fahami adalah maujud, ya, maka dia tidak keluar dari agama Islam. Namun kita harus mengajari kepada dia bahwa tidak boleh mengatakan Allah bismillah kal ajsam. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berupa jisim dan juga tidak menyerupai dengan jisim, baik jisim katif ataupun jismun latif. Allah bukan jauharul fard, Allah juga bukan al-haba, Allah tidak menyerupai dengan al-haba, Allah tidak menyerupai dengan al-dzarrah, Allah tidak menyerupai dengan al-jauharul fard. Karena apa? Baik jismun katif ataupun jismun latif, semuanya itu memiliki bentuk ukuran tertentu. Dan sesuatu yang memiliki bentuk ukuran tertentu, maka membutuhkan zat yang mentertentukan ukuran tersebut. Dan sesuatu yang membutuhkan kepada sesuatu yang lain, itu tidak layak menjadi Tuhan. Jadi alasan kenapa matahari, bulan, manusia, malaikat, nabi tidak layak menjadi Tuhan. Alasannya apa? Karena mereka adalah makhluk, karena mereka adalah sesuatu yang memiliki bentuk ukuran tertentu. Matahari memiliki bentuk ukuran tertentu, bulan memiliki bentuk ukuran tertentu, malaikat juga memiliki bentuk ukuran tertentu, nabi juga memiliki bentuk ukuran tertentu. Sehingga mereka itu membutuhkan zat yang mentertentukan ukuran tersebut. Artinya mereka adalah lemah karena membutuhkan kepada zat yang mentertentukan ukuran tersebut. Ini alasan kenapa mereka tidak layak menjadi Tuhan. Makanya kalau semisal dikatakan bahwasannya Tuhan itu, ya, sifat ketuhanan, ataupun kalau seandainya diyakini Tuhan itu memiliki ukuran tertentu, maka niscaya matahari, bulan, dan jisim-jisim yang lainnya layak menjadi Tuhan. Nyatanya kan tidak seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, munazzah anil ajsam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala maha suci dari bentuk ukuran. Nah, beda dengan al-wahabiyah, ini harus waspada dan hati-hati. Jadi al-wahabiyah itu, ya, mereka sudah terang-terangan mengatakan Allah punya wajah, ya. Mereka terang-terangan Allah punya fisik, gitu kan. Secara terang-terangan itu sudah berani, ya, sudah berani secara terang-terangan, ya, mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, ya. Banyak video-videonya, dan ya bukan hanya video, sebenarnya dalam kitab buku-buku karya mereka juga banyak sekali, ya, bukti-bukti tentang ajaran tasbih, ajaran tajsim yang dibawa oleh sekte Al-Wahabi. Jadi mereka terang-terangan mengatakan Allah punya mata, Allah punya wajah, Allah punya kaki. Coba jenengan itu bayangkan, ya, kata mereka itu Tuhan itu punya wajah, nggak punya kepala, kan berarti, ya, namanya wajah kan ini, nggak punya kepala, wajah, terus kemudian punya tangan, punya kaki, nauzubillah. Ini kan kalau
dengan manusia saja bentuknya masih bagus dengan manusia, gitu kan? Nauzubillah, jadi akidah mereka itu benar-benar akidah busuk. Nauzubillah. Dan mereka biasanya mendoktrin, ya, mendoktrin kepada para jamaah-jamaahnya. Ya, sering mengatakan gini, oh Al-Quran menjelaskan seperti itu. Ya, Al-Quran menyatakan Allah berada di atas. Ya, cuma, nah mereka ini biasanya di atasnya Allah itu tidak sama dengan di atasnya kita. Karena Al-Quran itu menyebutkan Allah ada di atas, ya kita wajib meyakini Allah ada di atas. Kata mereka. Ya. Terus kemudian mereka melogikakan, katanya harus pakai dari Al-Quran dan hadis. Tapi mereka dalilnya, pemahamannya itu dari apa? Masalah burung, masalah kandang, babi sama kita itu. Babi punya tempat. Terus apakah tempatnya babi sama dengan tempatnya kita? Kan lucu. Tuhan kok disamakan dengan makhluk. Jadi dari awal itu memang dasarnya, ya, Al-Wahabi Al-Qucuruki, ya, itu memang benar-benar pemikirannya, keyakinannya itu tasbih, tajsim. Sehingga gimana caranya, ayat apapun atau hadis apapun, gimana caranya supaya sesuai dengan keyakinan mereka. Jadi dituntut pokoknya Al-Quran harus sama dengan hawa nafsu mereka. Itu sakta Al-Wahabiyah. Gimana cara kita membantahnya, Bang? Jadi kita harus tahu tasbih dan tanzih itu berbeda. Al-isbat, an-nafyu itu berbeda. Menetapkan, mentiadakan itu sesuatu yang berbeda, tidak bisa digabungkan, ya, tidak bisa disatukan. Kata at-tasbih dan kata at-tanzih menyerupakan dan at-tanzih mensucikan, ini dua kata yang berbeda. Tidak bisa digabungkan jadi satu. Jadi mereka meyakini, yakni sakta al-Wahabiyah, berkeyakinan bahwa Allah, ya, duduk di atas arsy. Allah bertempat di atas arsy. Itu keyakinan Wahabiyah. Dengan dia meyakini dan mengatakan Allah duduk di atas arsy, berarti ini perkataan yang menetapkan apa? Bahwasannya Allah sama dengan makhluknya. Berarti apa? Tasbih. Ini kata awalnya sudah menetapkan tasbih kepada Allah, sudah menyerupakan Allah kepada makhluknya. Nah, meskipun ujung akhir kata yang dikatakan oleh mereka, Allah bertempat dan bertempatnya Allah tidak sama dengan bertempatnya makhluk. Nah, kata yang terakhir itu kan supaya mengkelabui bahwasanya mereka juga tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kan kayak gitu sebenarnya. Nah, kata yang terakhir itu tangzih. Tetapi karena dari awal sudah tasbih, ini tidak menjadi uzur, tidak menjadi alasan bagi Wahabiyah untuk meyakini bahwa keyakinan yang mereka bawa adalah benar. Karena pada sejatinya mereka itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi meskipun dikasih akhir kata, tapi duduknya Allah tidak sama dengan duduknya makhluk, ini tetap dikatakan orang tersebut menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena kata duduk itu jelas sifatnya makhluk. Ya. Dan kata duduk itu harus memiliki apa? Sifat apa? Tinggi dan asfal, itu kan, atas, bawah, dan punya pantat. Nauzubillah. Terus mereka sering mengatakan, lah, kalian juga sebenarnya, kata mereka, kata Al-Wahabi, kalian juga menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, kalian mengatakan Allah mendengar, Allah melihat. Mendengar dan melihatnya Allah tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Bukankah ini sama dengan perkataan saya mengatakan Allah duduk, tapi duduknya Allah tidak seperti duduknya makhluk. Nah, naudzubillah. Bagaimana kita cara membantah? Gampang. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati sifat sama dan basar. Wa huwas sami'ul basir. Tetapi secara makna itu berbeda. Dengan sama dan basarnya makhluk. Ini tidak dikatakan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kita mendengar, Allah mendengar. Secara lafaz memang sama, tapi kan secara makna kan berbeda. Nah, ini tidak dikatakan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah maha hidup, kita hidup. Tapi kan secara
Karena beda. Hidupnya Allah azali abadi, tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Beda kalau hidupnya makhluk, didahului oleh permulaan, terus kemudian mengalami perubahan, kan seperti itu. Allah mendengarnya Allah azali abadi, tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Allah mendengar tidak menggunakan telinga dan juga tidak menggunakan alat yang lainnya. Allah mendengar segala sesuatu yang ada. Kan seperti itu. Berarti secara lafaz sama, tapi secara makna itu berbeda. Ini tidak akan menyerupai makhluk. Jadi kata bertempat itu sudah menunjukkan sifat makhluk dan ditetapkan kepada Allah. Maka mereka meskipun ada ujung kata akhirnya adalah duduknya Allah tidak sama dengan duduknya makhluk, ya tetap saja mereka dikatakan kelompok musyabbiha wal mujassimah, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Alhamdulillah. Dan apabila dikatakan bahwasanya Allah itu bertempat, apa yang dinamakan tempat? Ya. Yang dinamakan tempat itu kan al-faraghul ladzi yashghaluhu al-hajm. Ya, ruangan yang kosong yang diisi oleh benda itu namanya tempat. Contohnya ini ada ruangan kosong, terus kemudian taruh kitab di sini. Nah, ini namanya berarti menempati sebuah ruangan yang kosong. Ini tempat, ya, tempat seperti itu. Ruangan yang kosong yang diisi oleh benda. Jika dikatakan Allah bertempat, ya, bertempat di atas arsy, ya, maka ucapan tersebut menetapkan berarti, ya, ada kalanya Allah besarnya dengan arsy sama atau lebih besar atau lebih kecil. Artinya apa? Artinya mentertentukan bentuk ukuran kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Dan setiap sesuatu yang memiliki bentuk ukuran apa? Ya, tidak layak menjadi Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala al-munazzah 'anil hudud. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari ukuran. Nah. Terus wa ammal a'rad fahiya sifatul ajram. Al-a'rad, apa yang dinamakan al-a'rad? Al-a'rad itu sifatul ajram, sifat benda. Kal harakati was sukuni, seperti bergerak, diam, wal launi, warna, wat tu'umi, rasa, wa nahwi dzalik, dan semacamnya. Ini namanya sifat benda. Fal ajram min sifatiha al harakat was sukun. Di antara sifat-sifat benda adalah bergerak dan diam. Ba'dul ajram daiman mutaharrikah. Ada sebagian benda yang selalu bergerak. Wahya an-nujum, ya, yaitu bintang. Jadi bintang itu bergerak, ya, terus menerus hatta najmul qiblah, ya, hingga sampai bintang yang untuk menjadi tanda arah kiblat itu pun bergerak. Lakin harakatuhu bati'atun fi makani. Tetapi geraknya bintang itu bati'ah, di pelan, enggak cepat di tempatnya. Ya. Wa ba'dul ajram daiman sakinah kas samawati sab'a. Ya, dan ada sebagian benda yang diam terus menerus, seperti apa? Langit 7. Wa ba'dul ajram marratan sakinah wa marratan mutaharrika. Ada benda yang terkadang diam, terkadang bergerak, kal insan wal malaikah wal jin wal bahaim. Seperti manusia, malaikat, jin, dan binatang. Juga bergerak. Kadang bergerak, kadang diam. Kalau nggak bergerak, ya diam berarti. Kalau diam berarti nggak bergerak. Itu manusia, malaikat, jin, dan bahaim, binatang. Kalau kita mengetahui sifat benda seperti ini, artinya memberikan pemahaman kepada kita, ya, bahwa sifat makhluk itu banyak sekali, ya. Sifatnya makhluk itu banyak sekali. Yang intinya bahwa sifatnya makhluk adalah al-hudus, baru datang, mengalami ketiadaan, perubahan, ya.
Ini sifatnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk, ya. Mustahil bagi Allah bergerak, diam, mustahil bagi Allah berwarna, mustahil bagi Allah melahirkan, dilahirkan, mustahil bagi Allah taala memiliki reaksi, ya. Mustahil bagi Allah taala di dalam, di luar, terpisah, dan semacamnya dari sifat-sifat benda yang lainnya. Nah, 6. Wa kadzalika min sifatil ajram al-laun. Begitu juga di antara sifat benda adalah warna. Wa qad yakunu abyad. Terkadang benda itu disifati dengan warna putih, ya. Wa qad yakunu ahmar, dan terkadang warnanya merah. Wa qad yakunu asfar, terkadang warnanya kuning. Wa qad yakunu akhdar, terkadang warnanya hijau. Wasyamsu laha sifatun min sifatihal hararah. Matahari juga memiliki sifat, di antara sifatnya adalah al-hararah, panas. Warrih laha sifat, ya, angin juga memiliki sifat, wa min sifatiha al-buruda wal hararah. Di antara sifatnya angin, ada angin yang sifatnya apa? Al-buruda, dingin, ya. Seperti sekarang ini, anginnya kok kayaknya dingin. Wal hararah, terus kemudian ada angin yang apa? Panas. Wasyiddatul hubu wa khifatul hubub. Dan ada angin yang kencang, gitu kan? Ada angin yang biasa. Fallahu ta'ala khaliqu hadzal alam ala ikhtilafi anwa'ihi wa ashkalihi fala yushbihuhu biwajhin minal wujuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan alam semesta ini dengan macam dan bentuk yang berbeda-beda, maka Allah tidak menyerupai dengan makhluknya baik satu segi maupun beberapa segi, ya. Coba manusia dan binatang berbeda, ya kan? Malaikat dengan manusia berbeda. Tumbuhan yang lainnya berbeda. Kan bermacam-macam bentuk ukuran, askal, ya. Nah, semuanya yang menciptakan adalah Allah Ta'ala, ya. Allah pencipta alam semesta ini dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda dan bermacam-macam, ragam bentuknya, ya. Semuanya yang menciptakan adalah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai dengan segala sesuatu apapun, baik satu segi maupun beberapa segi. La yushbihu al-ajra al-jirm al-kathif. Allah tidak menyerupai dengan jirim al-kathif walal jirm al-latif, dan Allah tidak menyerupai dengan jirim al-latif wala yattasifu bisifatil jirmi, dan Allah tidak bersifatan dengan sifat-sifat jirim, fahuwa laisa kasyai'in minal asya. Allah Subhanahu wa taala ada dan adanya tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Lidzalika ahlus sunnah yaqulun, karena Allah tidak serupa dengan makhluknya, ahlus sunnah mentegaskan Allahu taala maujudun bila makan wala jiha. Allah taala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, sampai sini dulu. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya akan dijelaskan dan menyebutkan makalah-makalah ulama tentang penjelasan Allahu maujudun bila makan wala jihad dengan dalil-dalil Quran, hadis dan aqwalul ulama. Nah, kita tutup dulu dengan bacaan tahlil sama-sama, nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Nas'alullaha as-salamata fid dini wad dunya wal akhirah wa husnal khitam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.